Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya lupa kalau saya muslim. Gitu. Tagline-nya. Oke. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di podcast Kartu Merah. Oke, perkenalkan di tengah-tengah kita ini udah ada seorang New player. New player nih, profesional salah satu tim. Pro player. Pro player dan new player di salah satu tim asal Jawa Timur. Betul. Gitu. Kita sambut, di samping kita ada Dandi Maulana. Oke, nah sebelum itu perkenalkan dulu, saya Randy Saya Aziz. Saya Fasya. dan Saya sendiri dan di Maulana Abdul Haq di Maulana Abdul Haq ya. Iya. Oke, kita manggilnya Mas Dandi aja. dan di Oke nih, kita lagi-lagi kita ngobrol kedatangan salah satu tim, salah satu pemain. Satu tim nggak muat ini. Salah satu pemain profesional dari Betul. salah satu tim di Jawa Timur, Jawa Timur. yaitu adalah Persebaya Surabaya. Wani. Wani. Gitu kan. Oke. Nah, boleh mungkin perkenalan singkat, tadi nama udah, terus begitu mungkin boleh dikenalin Mas Dandi dari kapan di Persebaya. ya saya sih di Persebaya sih baru 1,5 bulan sih, karena kan saya juga baru direkrut oleh Persebaya juga dari sebelumnya di Barito Barito Putra di Banjarmasin. Banjarmasin. Di sana saya selama 6 musim. Lama juga. Lama juga kamu di Barito Ya, Mas. udah dibuatin patung sih sebenarnya. Halo, selamat datang Dandi. Apa yang bikin kamu lama di Barito? Sebenarnya satu, kesempatan untuk bermain, kotanya juga bikin nyaman, terus di sana juga keagamaannya bagus, dan yang keempat juga Ini saya seneng nih. Iya. Apa yang bagus? keagamaan, Iya. keagamaannya bagus. Yang Dan bagus tuh di kotanya atau pengaruh bagus ke kotanya itu, kotanya oke. sama lingkungannya. Oke, kota sama lingkungannya. Tapi kan Iya. kalau ke personalnya mah Itu nggak tahu ya. Bisa sendiri-sendiri. Bisa masing-masing soalnya. Nggak boleh diekspos. Kalau kan anak agama yang tahu-tahu aja. Duh, ngeri nih yang kayak gini. Ini bahaya nih yang mau dibahas apa ini? Jangan Sepak sampai bolanya kah? karir. Sepak bolanya kah? Karirnya masih panjang. Umurnya berapa Mas Li? 24. 24. Masih panjang karirnya, Masih jangan panjang lah. jangan dipatahin di sini Iya. karirnya. Jangan bahaya. Jangan pulang dari sini patah nanti. Patungnya dihancurin. Nah, Mas Andi, sekarang di Persebaya, terus udah gitu 6 musim ke belakang di Barito. Terus udah gitu kebetulan tadi saya ngobrol juga sama Ajis, kita nyari-nyari juga ya informasi Mas Dandi nih di Betul. internet. Ada keluar salah satu informasinya adalah sempat bermain di Malaysia. Iya. Betul. Nah, Betul, itu betul. gimana tuh ceritanya? Awalnya sebenarnya itu masuk akademi friend di Malaysia itu awalnya dari timnas U16 ya kan. Timnas U16 saya itu waktu itu ada training camp di salah satu negara Malaysia, dan di situ ada nama tempat akademinya itu Friends United. Dan disitulah kita training camp selama 1-2 bulan. Ya disitulah bos-bosnya ngelihat kita atau apa. Scouting gitu Ya, ya. scouting. Jadi setelah kita selesai timnas, kita kan juara 2, kita final kalah AFF lawan Malaysia. Kita kalah penalti. Selepas itu kita langsung ditelepon siapa yang mau masuk akademi ini. Karena di situ kan dilihat lah potensi kita. Ya saya nggak habis pikir lah, nggak pakai lama ya, karena saya hidup saya di sepak bola semua kan. Mantap. Karena ya udah saya taruh semua di sepak bola, sekolah ya udah gini-gini Iya. aja ya kan. Agama sepak bola. Agama. Saya seneng nih sama ini. Agama Panutan nih. Ya udah habis itu tanpa habis pikir saya ditawarin, dan ya udah saya bilang oke, orang tua mengizinkan. Tapi yang utama sih izin orang tua. Betul. Karena supportnya orang tua tuh yang ya alhamdulillah nomor satu untuk saat betul. ini. Betul. Karena semuanya itu kan takdir orang tua sama takdir Tuhan juga. Betul. Berarti itu pas bela timnas under 17. 16. Berarti umur berapa tuh kalau Mas Umur Dandi sendiri 16. saat itu? 15. 15. Karena kan under kan. Berarti di Malaysianya pas umur Umur 16. 16 tahun. Iya.
Berapa lama tuh di Malaysia? 3 tahun. Alhamdulillah di sana pas banget pas saya lulus SMP. Saya juga di situ mikir sih, bingung. Wah, ini setelah ini saya bakal SMA di mana kan? Karena kan basicnya SMP saya kan sekolah atlet juga kan. Saya pengen nyari yang SMA-nya gampang dispen, gampang ini gampang enggak masuk sekolah gitu ya. Ya, sekolah. Ya itu intinya. Itu kan. Iya. Dan alhamdulillah itulah ada tawaran Friends United. Ya udah pas jadi sekolah SMA-nya juga di sana, sekalian main bola juga. Oke. Berarti apa? Oke, enggak apa-apa. Nah, Satu apa? iya, Bebas. Silakan. iya. Nggak pengen nanya aja dulu pemain Indonesianya yang di Friends ada lagi nggak nih selain Mas? Ada banyak yang sekarang main di liga aja Iya, sebenarnya. sebelum Liga. Rahmat Irianto, Wah, Persebaya dong itu ya. Bagas Bagus, Kembar. Iya. Oh, kamu satu angkatan berarti sama Bagas Bagus. Enggak, itu di bawah saya. Oh, Bagas Bagus. Di bawah saya. iya. Bagus Bagus itu Rahmat Irianto juga di bawah saya. Reva Adi Utama, Madura United. Oh, Eva ya. Persebaya juga. Persebaya United. Iya, Persebaya United. Iya, Persebaya. Persebaya, Madura United, Persebaya. Iya. Oh iya, Persebaya Salah United. kamu. Baru Terus- setengah bulan. Iya, udah, betul. udah sih selebihnya ya di Liga 2 kayak gitu sih. Oh. Yang itu. Apa tadi mau nanya apa, Sa? Saya lupa tadi apa ya, foto. Kalian sih ribut. Makanya minum WWW kopi dulu. Ini betul. Kalau ke Bandung harus ke WWW kopi. WWW kopi. Nah, teman itu dari tadi aduh adlibs. Iya benar. Kita adlibs Jangan dulu. lupa selain WWW harus beli baju di Jackers Jackers Way. Terus lagi itu jangan lupa terima kasih buat studio podcast dari Concept Concept and and Club. Club. Terus udah gitu terima kasih juga buat yang udah nyiapin ini dari Walls and Target Sports Management. Terima kasih. Wah, Banyak banget sponsornya ini jadi Banyak host. sponsornya. Bentar lagi jadi host. Jadi Iya. udah bisa kayak gitu. Kan, saya merhatiin dari tadi belakang. Oh, iya. Kalian pada lupa. Ya kan? Makanya saya bilang, apa ini ya? maklum kita ini amatiran. Iya, amatiran. Betul. Baru abis ini Iya. baru 2 episode. Baru 2 episode. Oke, lanjut lagi nih. Mas Dandi. Tadi di Friends United, terus udah gitu di Barito, terus udah gitu sekarang official kontrak di Persebaya, Iya. baru 1,5 bulan ya. Gimana nih ngerasain di Persebaya setelah kemarin 6 musim lagi, lumayan lama banget ya 6 musim itu. Kayak lagi nyicil mobil. 6 musim tuh 6 musim tuh sampai 6 tahun berarti. 6 tahun. 6 tahun kan berarti Iya. ya. Nah, 6 tahun di sana gimana nih? Kagetnya dari atmosfer boneknya atau gimana gitu. Ya sebenarnya awalnya kaget gitu kan, kayak saya udah lama di tim lama saya kan, terus saya ke tim baru, suasana baru lagi. Abis itu ya udah, terus yang utama sih salah satunya bonek sih. Dari awal saya masuk Persibaya sih yang udah saya tuh banyak support juga dari senior saya, dikasih tahu juga, dikasih masukan juga. Karena di main di Persibaya ini bukan hanya untuk main bola juga, tapi menyiapkan mental menghadapi bonek, kita menghadapi ya situasi saat kita lagi nggak main bagus, di saat kita lagi kalah, ya kan. Di situ macet. Minum WWW kopi. Tuh, harus WWW memang. Di saat itu ya udah saya langsung ambil keputusan, saya juga mau ngambil tantangan. Di sebelumnya juga supporternya juga banyak di Banjarmasin juga, tapi tidak seramai di bonek ini kan. Bonek memang fanatik Ya, salah satunya itu sih, salah satunya saya mau ngambil pengalaman baru sih, mengambil kesempatan tim di Persibaya ini. Berarti ya tinggal sekarang buktikan ke si bonek ini. Ya, bonek, Persibaya, manajemen semuanya. Karena posisi kamu ini di center back ya? Iya, center back. Center back Surabaya kan kita tahu ada Rizky Ridho. Iya. Terus siapa pemain baru yang asing Jainuri ya? Iya, Jainuri. Ridho kan selama ini masih di timnas, dari kemarin dia sibuk di timnas, makanya sekarang masih sering kamu yang main ya? Iya. Ya sebenarnya sih kita kan ya ada namanya di setiap
pelatih itu ada yang bagian defense, bagian tengah, ada bagian striker. Ya alhamdulillah sih kita tuh di bagian belakang juga semua fair, kita juga nggak yang saling sikut tapi saling support, tapi yang demi kebaikan tim berkompetisi. Karena pelatih kita juga kan pelatih belakang Coach Bejo kan. Coach Bejo juga historinya bagus banget. Jadi ya alhamdulillah sih untuk saat ini masih fair, ya alhamdulillah masih bagus lah kondusif. Oke, nah berarti tadi posisi di center back ya untuk sekarang. Saya juga kebetulan sempat lihat-lihat, kita sempat nyari tahu siapa sih Mas Dandi ini. Oh ternyata sempat juga diceritakan bahwa sebelumnya itu berposisi sebagai seorang striker. Sampai akhirnya ditarik mundur ke belakang ya. Memang sebenarnya kita juga banyak tahu ya, banyak pemain-pemain yang emang dari striker akhirnya mundur. Kayak kemarin kan Cak Dik ada. Oh iya dari striker sampai ke kiper. Sekarang striker ke back. Besok kita undang yang striker ke gelandang. Nah, gimana tuh ceritanya dari striker bisa jadi sebenarnya ya karena saya tuh suka ngegolin. Tapi saya mainnya kasar. Sekasar apa sih? Enggak kasar sebenarnya. Lebih agresif, kayak lebih pengen body charge-nya lebih kayak fighter gitu kan. Karena saya suka latihan MMA. Waduh. Besok suka Muay Thai. Nah, emang dari kecil juga basicnya emang suka ya kayak tinju aja gitu, kayak. Tapi nggak salah kan ini? Nggak salah kan? Nggak salah ini. Aduh, ini gara-gara mainnya kasar. Mas Dandi dikasih kartu kuning. Berarti kayaknya kalau Mas Dandi lumayan sering ya dapat kartu. Baru kemarin lawan Persib kartu kuning. Oke. Pertanyaannya, sorry. Harus kelihatan gue. Bermain sebagai striker dan mencetak gol atau bermain sebagai back dan melakukan penyelamatan. Bermain back tapi kasar. Bermain back penyelamatan dong, karena posisi saya. Kalau saya striker, kasihan kan strikernya nggak dapat kesempatan. Iya. Nanti kecoret gara-gara saya kan. Iya. Kasihan. Tapi pernah nggak nih? Oh iya terima kasih Pak Wasit. Pak Wasit kasih banyak. Tapi pernah nggak nih selama karirnya kemarin entah itu di Barito berarti kan jadi back juga, terus udah gitu sekarang di Persebaya, terus udah gitu juga kebetulan tadi juga cerita kemarin baru lawan Persib, berarti sebenarnya secara tidak langsung kita ngasih tahu kalau ini sebenarnya lagi dalam putaran pramusim ya Piala Presiden kita ngobrol-ngobrolnya. Pernah melakukan penyelamatan nggak sih yang menurut Mas Dani sendiri? Wah ini keren pisan gitu. Gua gitu. Pernah, tapi ya waktu pas di Barito sih. Ya karena kan baru banyak main ya. Karena ya keren aja gitu back, cuman ya jeleknya back kalau misalkan kita main bagus, satu kesalahan pasti dicaci maki gitu kan. Tapi kalau striker main jelek ngegolin satu udah langsung naik. Iya, itu sih kelebihan, ada kekurangannya juga. Ya ada banyak pas liga-liga dari 2017 sampai 2021 kemarin. Kalau boleh tahu momen yang masih diinget nih sama Mas Dandi ketika melawan siapa atau penyelamatannya gimana? Misalnya dulu kita tahu ya, tiba-tiba misalnya David Luiz lari terus begitu nyelamatin gawang udah di garis gitu, nanti gimana? Gol. Kalau itu sih nggak ingat ya, kok ya maksudnya banyak lah penyelaman itu. Mungkin yang saya paling ingat ya berkesan pas pertama kali saya main di Liga 1 sih. Pas Barito lawan Persija. Itu debut saya pertama kali ya. Di situ sih saya membuat bikin susah striker Persija. Masih BP berarti itu ya strikernya? Ya, Mas BP cadangan di sana. Marco Simic. 2017. Bukan. Junior. Kan? Oh, yang orang Brazil itu ya? Brazil ya itu Mas itu. Junior itu. Ya di situ sih paling berkesan karena saya mantan Barito. Itu sangat berkesan sih karena saya udah menjaga pertahanan Barito tapi kegolannya karena tenang bebas, tapi ya berkesan, sangat berkesan sih. Buat kesalahan B kalau tendangan bebas. Kiper kalau itu sudah. Enggak juga. Entar kiper itu pakai. Itu salah ujung-ujungnya. Maaf kiper. Emang ada kiper di sini? Kosong. Nah, selama jadi back nih,
di Barito kemarin pengalaman lama di Barito terus di Persibaya berarti baru beberapa match aja ya ini ya. Dua Baru match. ya baru 1 match sama Kemarin. ganti-ganti aja sih baru ganti. Baru itu lah. Nah, ngerasain paling berat ketemu sama siapa nih striker? Striker. Nah, Pas 2000 yang pas susah kemarin di-marking tuh gitu ya. Bali United tuh yang Silvio siapa? Oh, Carvalhos. Cavalius. Oh, Belanda ya? Cavalius Iya, itu emang. yang dia Udah nggak di sini ya, awal- udah iya. sekarang ya. Terus yang Badannya kedua tinggi juga dia. Peter Onduwingi Oh, Madura. Madura. Oke. sama yang ketiga Spaso. Bali juga ya. Bali ya. Kalau lokalnya Ferdinand Sinaga. Si Waduh, Dragon. Nah, itu yang paling susah berarti itu. Ya itu paling Tapi ya. ngerasa pernah nggak? Gue kantongin nih orang. Pernah ngerasa? Ya itu sebagai motivasi aja sih sebenarnya kayak sebenarnya setiap pertandingan saya bakal motivasi kayak gitu kayak gue bakal bisa bisa nahan lu kayak gitu sih. Dan ya alhamdulillah ada yang bisa, ada yang enggak ya gitu. Nih, aku mau nanya nih selama karir nih mau di Barito, mau di Friends, duet paling apa ya? Klop lah ya. Paling klop lah sama Mas Dandi itu siapa nih? Kalau asing atau Lokal, lokal? lokal dulu Lokal deh, tuh. ya. Kalau lokal sih Hansa Muyama sih. Oh, Wah, Semuanya. ex Persebaya juga tuh ya. Iya. legend Persebaya. Legend Persebaya. Kalau asing ya Casio ada. Kasih Barito. Casio Barito Iya. pas itu. Oke. Itu berarti yang ngerasa paling Oh, ini enak nih. pokoknya udah Ya, komunikasinya mantap. udah kok. Nah kalau boleh tahu sekarang di Persebaya kan duetnya masih sering sama Ciro ya. Bukan Ciro, Bukan siapa Leo? Ciro. Leo Leli. Waduh. Kopi. Kopi dulu, kopi. Maaf, kopi cuma 2 ya. Wah iya bener ini. Parah ini. nggak ngopi tadi katanya. Sama siapa? Di Leo Persebaya sekarang? Leli. Leo Leli. Gimana kekelopannya? Untuk saat ini ya alhamdulillah ya Hmm. karena Dandi kan sering diduetin sama back-back Brazil kan. Oh, Dan oke. itu kadang suka belajar dengan bahasanya mereka gitu Portugis Oke. gitu kan. Oh, berarti bisa bahasa Bisa dong Portugis bahasa ya? Brazil. Ya bisa dikit-dikit kayak Cabezong, Careca, kayak jogador Caro kayak Oke. gitu Iya, kayak pusing apa? Parabens. kayak Boha kayak gitu. Boha. Ya sebenarnya sih itu nggak bagus juga, Iya. cuman kayak ya lebih Oh, biar oke, dekat oke, aja oke. kayak bercandaan Betul. gitu. Iya, iya. Jadi ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya Leo Leli sih sampai saat ini ya bagus sih buat komunikasi juga. Mas Januari juga bagus, ya masih inilah Adaptasi. karena baru adaptasi. Betul. Nah, terus udah gitu nih sekarang di Persebaya dengan kita tahu ya berarti backnya sekarang pemain asingnya ada Leo Lelis, terus udah gitu lokalnya ada Rizky Rizky Ridho. Ridho. Itu kan mungkin lumayan ya berarti Buat persaingan persaingannya. di Iya. tengah ini benar-benar. Motivasi dari Mas Dandi sendiri gimana nih? Pokoknya gimana caranya gue harus jadi starting line up. Itu gimana tuh? Balik lagi sih ke diri masing-masing sih, ke diri saya juga. Ya itu motivasi saya juga pengennya jadi pemain inti kan. Kalau mungkin kita jadi datang ke tim ini jadi pemain biasa aja cadangan. Cadangan. Apalagi saya main di tim besar gini kayak Persibaya kan. Ya saya menyiapkan diri saya, ya kondisi saya harus bagus, saya harus latihan lebih dari mereka. Terus juga kalau ada kesempatan ya saya tunjukkan yang terbaik itu sih. Pokoknya kalau ada kesempatan dikit ya harus saya manfaatkan, nggak disia-siain gitu Jangan aja. disia-siain betul. Astagfirullah. Saya Loh, ini nih. Inilah. Back lumayan sering nih biasanya Iya. dapat kartu kuning kedua. Gila. Kartu kuning kedua buat Mas Dandi. Set. Yang susah pertanyaannya, Pertanyaan apa nih? Bapak Wasit. Kartu merah karena tackling menggunakan 2 kaki atau Hmm. kartu merah karena sengaja handsball di gawang. ya 2 kaki lah. Kalau di gawang kasih yang di pesawat. Ya gimana? Muay Thai. Harus gitu lah kasih dia saya. Kalau saya handball kan ya kan belum Harga diri kalau handball ya. harga diri. Ya kalau saya ini kan masih videonya keren nih. Ya tapi Oke, kalau tetap gitu. ya niatnya bola. untuk Iya, bola. itu sih. bukan Niatnya intercept total aja gitu ya. Ya, Tapi kalau- kalau 2 kaki ya gimana lagi gitu ya. Kalau dapat ya itu ya namanya rezeki. Iya benar. Ya kan? Tapi ini berarti maksudnya gini ya, dari tadi kita ngobrol gitu, emang kelihatan pengen ngeliatin, oh gue tipikal back yang memang
ya gue keras di Keras, lapang iya. gitu. Itu emang mau jadi apa ya, mau jadi persona yang diliatin nih ke apa namanya, ke Penonton. ya bukan penonton, malah ke pemain-pemain lain, Hmm. karena kan pasti kalau misalnya gue gitu ya, misalnya jadi pemain udah tahu tipikal back ini keras, berarti gue juga agak-agak waduh Agak jaga-jaga. jaga-jaga ya. Takut Itu kaki kita kan sayang. apakah emang mau menciptakan yang seperti itu, emang udah gimana? Brandingannya gitu ya. Karena selama awal saya masuk juga saya sebenarnya kayak masih mencari jati diri saya kan, kayak Mau awal bagaimana saya tipe mau mainnya. bagaimana tipe, mau ada yang Oh, lebih oke. santai tapi Iya. cool, apa yang lebih kasar tapi kerasa kerusuk, ada yang keras tapi santai Iya. gitu kan. Oke. Dari saya awal masuk ke Liga 1 ini, saya selalu ngamatin kayak back asing. Saya tuh saya tuh paling senang kalau udah sama back asing, karena saya banyak belajar kan Oh, untuk dia sekalian sama ya. permainan dia ya kan. Sekalian ya. Nah di saat itu ya saya lihat ada yang kayak gitulah yang tadi sebelum saya omong. Dan sekarang sih saya pengennya kayak saya tuh yang agresif, tapi orang-orang tuh ngeliatnya, oh kok ini orang pendiam gitu ya. Tapi saya nunjukin kalau udah di lapangan, jadi kayak ada dua kepribadian sih kayak gitu. Iya. Jadi, Tapi ini menarik nih kalau lo bilang apa? Pendiam. Saya sempat nonton pas Persebaya lawan Persib Piala Presiden kemarin. Itu komentatornya di TV bilang, Dandi ini mau biar kata keras, biar kata apa mukanya selalu flat datar. Iya. Apa emang begitu lagi main? iya itu makanya saya mau lagi mau buat karakter saya. Berdarah dingin aja gimana Iya. ya? Pembunuh berdarah dingin. Itu mau tiba-tiba nusuk di belakang. Bahaya Itu emang. pengennya, tapi bukan nusuk teman atau Iya. nusuk apa gitu kan ya, nusuk untuk lebih bagus sayanya aja Iya, gitu. Oke. Pokoknya apa yang ngeliatin, ya gue back agresif. Iya, Baik agresif tapi yang gak desak gerusuk gitu. Nah untuk hati-hatinya buat mungkin ada pemain yang nonton mau nanti mau lawan Ah, iya, Persib. hati-hati pokoknya. Ada Dandi. Tolong diedit ini itu kan ketahuan dong. Iya. Berdoa aja Dandi cadangan. Enggak, orang-orang mikirnya, aduh gue disikat Iya, gitu lagi iya. gitu. Nah, Mas Dendi tadi ngomongin apa namanya, ngelihat back keluar ya sebagai salah satu panutan lah gitu ya untuk menjadi back yang keras dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu sendiri, ngelihat siapa nih sosok back yang menurut Mas Dandi, pokoknya ya gue pengen jadi kayak dia gitu. Mau itu lokal, mau itu luar, pasti kan mungkin ya, mungkin nggak pasti sih, mungkin punya idolanya sendiri. Mas Dandi sendiri siapa nih idola back? Kalau luar sih ada dua. Siapa tuh? Yang satu Rio Ferdinand. Wah. Oh, Soalnya dia itu yang saya bilang, dia Cool. agresif, cool, Iya. tenang. Nah, yang kedua ini Sergio Ramos. Dia tuh yang Wah, Aduh, nggak salah. Panutannya sih Iya. karena dia suka tackle Iya. apa yang gitu ya, itu makanya. Kalau lokal? Kalau lokal saya sukanya Maman Abdurrahman. Karena itu idola saya dari kecil itu. Ya. Betul. Iya, Itu sih udah itu sama ya berarti. ya itu aja sama diri saya sendiri. Tapi tahu dulu ada pemain bola lokal namanya Aulia Siregar. Dulu pernah main di Film Iya. Oh iya betul. Ya, itu Betul. kerasnya Keras wah itu. luar biasa itu. Aulia Siregar. Kalau main. Pernah tahu itu? Nggak ketemu kali umurnya saat. Wah, jauh. Wah. Nanti saya nonton nanti habis ini saya nonton itu. Di YouTube coba dicek ya. ya. Oleh Siregar. Siregar. Nanti saya nonton tuh. Ya bener sih, tapi balik lagi kalau memang misalnya melihatnya Sergio Ramos sebagai kita tahu Ya, kolektor cocok. kartu merah juga. Kolektor kartu Tapi merah. balik lagi, orang ketemu dia takut pasti itu. segan Ngelihat mainnya kayak gitu, tacklingnya memang sering keras, Iya. tapi clearnya oke. Oke. Itu jadi ya siapa yang nggak mau jadi kayak dia gitu ya, kalau misalnya untuk jadi seorang back gitu ya. Itu. Nah, Dan di Ramos. ini gue Langsung kartu merah. Obrolannya kartu merah. Ya. Ya. Bahaya. Kartu merah. Ya. Duduk kah? Iya. Silakan. Aduh. Ikut sini. Coba ya. Ngopi wasit di WWW. Iya. Iya, maksudnya. Pertanyaannya, selalu menjadi pemain cadangan di klub Liga 1, tapi ikut andil dalam membawa klub juara Liga 1, atau selalu menjadi pemain inti di sebuah klub Liga 2, lalu membawa klub juara dan promosi ke Liga 1. Nomor 2 dong pasti. tar dulu dong. Lagi mikir. Oh, dia yang tanya. Lagi mikir nih. Agak Saya apa coba? Ah, Liga 1 Nggak fokus. Nih, di Liga 1 jadi pemain cadangan, cadangan. tapi ikut andil dalam membawa klub juara Liga 1. Dari Liga 1. Nah, kalau yang kedua jadi pemain inti di klub Liga 2, Nah, tapi lalu bawa klub juara dan promosi ke Liga 1. Iya Nomor Liga dua. 2, iya Liga 2 itulah nomor 2. Iya dong. Bonus dapet. Terkenal iya. Dipanggil gubernur. Kalau cadangan cuma gaji doang ya. Iya, gaji doang. Orang nggak ada yang tahu. Iya betul. Buat apa piala kaleng doang.
Ini tayangin jangan nih. Tayangin. Tayangin. Pemain bola realistis, tapi harus sekolah juga. Pemain bola jangan bodoh-bodoh banget ya. Harus sekolah. Sekolah. Oke, terakhir buat Mas Dandi, setelah kita ngobrol-ngobrol seru kayak gini, pastilah mungkin nih teman-teman di luar sana, baik itu yang emang sedang merintis pengen jadi pemain bola atau misalnya yang sekarang udah jadi pemain pro, ada nggak nih pesan-pesan dari Mas Dandi buat mereka semua dengan posisinya Mas Dandi sekarang menjadi seorang center back di klub sebesar Persebaya, buat teman-teman yang di sana lagi nonton, kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Sebenarnya nggak ada sih, ya satu sih, kalau misalkan kalian punya cita-cita jadi pemain bola sih, yang satu tuh restu orang tua, itu aja sih. Nah itu dia. Karena mau kita main bola Hebat terus ngumpet-ngumpet, hebat apapun, ngumpet-ngumpet terus orang tua nggak ngizinin juga buat apa kan? Ya balik lagi, jadi saya juga karena saya udah saat ini udah nyampe Liga 1 gini juga karena restu orang tua. Jadi balik lagi sama pola hidupnya harus bagus, itu aja sih. Oke, pokoknya pada intinya restu orang tua dan pola hidup yang dijaga ya untuk menjadi seorang atlet sepak bola. Betul. Oke, terima kasih Mas Dandi. Dandi. Semoga karirnya di Persebaya bisa terus melejit Lancar. sampai akhirnya nanti tercapai Amin, semuanya amin, gitu. amin. Dipanggil timnas. Ya, dipanggil timnas dan lain sebagainya. Kita juga mengucapin terima kasih untuk yang udah support kita, ada dari Konsepen Club, ada dari WWW Coffee. Terus udah gitu ada dari Jakersfield dan tentunya dari Walk-in Target Sport Management. Management. Oke, kalau gitu kita ucapin banyak terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Kartu Merah.